Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih mampu, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ini jemaah depan saya enggak ada nih. Adanya sebelah kanan atau sebelah kiri. Padahal bagusnya itu berhadapan sebenarnya. Bagusnya. Tapi karena kan tidak bisa begini juga atau begini juga kan. Ya, paling bagus itu di depan yang paling bagus. Tapi di kiri kanan juga bagus juga sih. Tapi yang paling bagus ya di depan gitu. Baik, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis tematik kita pada pekan yang lalu. Masih tentang belum selesai, yaitu tentang jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil. Saya bacakan kembali hadisnya untuk mengingatkan kembali kepada kita. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwaran alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Suratul Mutaffifin al-ayah 14. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Jemaah dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebagaimana pekan yang lalu disampaikan isinya tentang agar kita berhati-hati dengan dosa-dosa kecil. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, dan hamba yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan ibadahnya kepada Allah. Karena hamba itu ada dua macam, ada sebagai al-muta'abbad, ada sebagai al-'abid. Al-muta'abbad adalah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya adalah al-muta'abbad. Artinya yang harus menghambakan diri kepada Allah. Seluruh makhluk, hewan, binatang, kafir, muslim, semuanya harusnya menghambakan diri kepada Allah. Itu namanya al-muta'abbad. Tapi kalau al-'abid, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan al-'abid. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba
maka hamba yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang beriman, al-abid, orang-orang yang beriman yang melakukan ibadahnya kepada Allah. Rasulullah mengatakan apabila dia, maksudnya orang beriman yang melakukan ibadah kepada Allah itu apabila ia melakukan sebuah kesalahan, akhta'a itu artinya salah. Tapi salah di sini belum tentu berakibat dosa. Makanya ada penekanan setelah itu khati'atan. Ya, khati'atan itu penekanannya yang berakibat dosa. Karena sebagaimana pekan yang lalu bahwa tidak semua salah itu dosa. Tapi semua dosa pasti salah. Ya. Tidak semua salah itu dosa, tapi semua dosa pasti salah. Tidak ada dosa yang benar, semua dosa itu salah. Tapi semua kesalahan belum tentu dosa. Karena ada salah itu yang sifatnya adalah pribadi, yang tidak merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu salah tapi tidak berakibat dosa. Dia masuk masjid dari pintu sebelah kanan. Begitu pulang dari masjid dia lupa keluar dari pintu sebelah kiri. Sendalnya sebelah kanan. Salah apa enggak, Pak? Salah kan? Dosa enggak? Agak. Itu karena faktor uzia, lupa dia. Masuk kanan keluar kiri, padahal ya kanannya kanan lagi karena sendalnya di sana. Itu salah, tapi nggak dosa. Ya, atau saya bilang kemarin pakai masker kebalik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tulisannya udah jelas kebalik, tetap aja dipakai begitu, salah. Tapi dosa nggak? Enggak. Paling orang senyum-senyum aja ngelihatnya. Ini maskernya salah nih, tulisannya kebalik katanya. Ya, itu salah tapi tidak dosa. Tapi kalau dosa pasti salah. Apapun bentuknya, kalau itu dosa pasti salah. Oleh karena itu dalam hadis ini, apabila seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu yang berakibat dosa kata Nabi SAW, maka nuqtat fi qalbihi, maka akan ada satu titik hitam yang akan mengotori hatinya. Ya, nuqtatun sauda, satu titik hitam mengotori hatinya. Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Apabila dia ketika habis melakukan dosa itu, yang kesalahan tadi yang berakibat dosa, lalu kemudian dia berhenti dari dosa itu, kemudian dia istighfar kepada Allah dan bertaubat, maka Nabi mengatakan suqila kul qalbuh, maka akan bersih kembali hatinya. Ini harus kita waspadai nih, Pak. Memang sih yang dimaksud Nabi dalam hadis ini adalah dosa kecil yang dengan istighfar saja bisa terhapus. Ya, dosa kecil itu kan, makanya seringkali kita menganggap kecil itu kan karena apa? Karena dosa kecil itu gampang ngilanginnya. Begitu istighfar aja, ya hapus dosanya. Walaupun kita nggak tahu memang istighfarnya diterima apa enggak, itu masalah, bukan masalah kita. Doanya Allah yang tahu. Yang penting Nabi mengatakan kalau dia berbuat dosa kecil, dia berhenti lalu istighfar, agar terhapuslah noda hitam dalam hatinya atau akan bersih kembali hatinya. Ya, tapi syaratnya ini harus dilihat. Kalau dia istighfar, tapi kalau habis melakukan dosa kecil dia, tapi dia tidak istighfar, kira-kira terhapus atau tidak dosa kecilnya? Kalau menurut hadis ini nggak terhapus.
Karena dia harus istighfar. Ya, dosa kecil, habis lihat dosa kecil, melakukan dosa kecil, lalu istighfar, maka terhapus dosanya. Tapi kalau dia tidak istighfar, ini bahaya. Tidak beristighfar lalu kemudian mengulangi lagi dosa kecil yang lain atau dosa kecil yang sama, nambah titik hitamnya. Itulah kalimat selanjutnya dari hadis ini. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau ia melakukan kembali perbuatan dosa kecil itu, dosa yang sama atau dosa yang lain, sama-sama kecil, dia lakukan berulang-ulang, terus menerus begitu. Apa kata Nabi SAW? Hatta ta'lu qalbuh, sehingga hatinya menjadi penuh dengan noda-noda hitam. Hatinya itu menjadi gelap. Dan gelap hatinya itu bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Ini yang harus hati-hati. Kenapa dosa kecil? Karena orang beriman tidak mungkin melakukan dosa besar. Nggak mungkin orang beriman itu mencuri, itu nggak mungkin. Karena mencuri itu dosa besar. Nggak mungkin orang beriman itu korupsi, nggak mungkin. Betul tidak Pak? Ada nggak orang beriman yang korupsi? Nggak ada. Kalau dia korupsi berarti bukan orang beriman. Udah begitu. Walaupun rajin sholat, nggak mungkin. Orang beriman tuh nggak mungkin mencuri, korupsi. Tapi kalau dia rajin sholat, beriman, pulang dari masjid bawa sendal orang, ya mungkin ada orang beriman kayak begitu. Tapi mungkin karena salah bawa, ya bukan sengaja. Mungkin salah bawa sendal orang, karena sendalnya udah jelek, jadi ke bawah sendal orang yang agak bagusan, ke bawah. Ya, itu mencuri atau bukan? Mencuri juga, berarti dosa besar. Ya. Hah? Saya pernah di sini. Sandal saya warna hijau tapi modelnya sama. Enggak tahu sandal saya yang satu putih yang tapi modelnya sama. Ya salahnya sampai sekarang. Nah, berarti salah bawa. Sono yang duluan tapi bukan saya. Iya, ada yang salah bawa. Ya. Tapi enggak saya jual lagi katanya enggak bisa. Iya, betul. Ya. Kalau ingin menjaga ya begitu, sendal kita nggak ada. Ada sendal lain yang ketinggalan, dibawa atau tidak? Ada sendal yang lain tersisa satu di situ, dibawa apa enggak? Lah kita sendalnya kan hilang. Sendal yang tersisa ada di situ, sendal tersisa satu. Bolehkah kita berhusnuzon? Mungkin sendal saya kebawa sama dia, sendalnya ketinggalan. Boleh atau tidak dibawa? Secara hukum tidak boleh, karena itu bukan punya kita. Orang yang ke bawah itu karena dia nggak tahu kalau itu bukan sendalnya. Lah kita tahu bahwa itu bukan sendal kita, apa kita bawa juga? Salah kita. Makanya saya 2 kali di sini kehilangan sendal. Saya nggak mau bawa pulang sendal orang. Saya jalan nggak pakai sendal, saya pulangnya nyeker. Ya nggak apa-apa lah, pahalanya tambah besar. Begitu. Ya, cuman besoknya saya lihat sendal saya kembali lagi, saya ambil aja. Iya kan? Orang yang salah bukan saya. Baik ya. Jadi orang beriman gak mungkin melakukan dosa besar. Gak mungkin orang beriman tuh berzina, tidak mungkin. Ya, gak mungkin. Tidak mungkin orang beriman membunuh orang tuh gak mungkin. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti bukan orang beriman. Udah begitu. Orang beriman itu terjaga. Ya. Baik. Maka oleh karena itu, kalau dia mengulangi lagi perbuatan dosa kecil itu, kata Nabi SAW, hatta ta'lu qalbuh, sehingga hatinya menjadi gelap karena terus dikotori oleh noda-noda hitam itu. Menjadi gelap hatinya. Lalu apa kata Nabi SAW? Maka itulah yang disebutkan Nabi dalam ayatnya surah Al-Mutaffifin. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi yang dimaksud dengan ron dalam ayat itu adalah kumpulan tumpukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecilnya numpuk, maka Allah menyebutnya ron. Ron sehingga tertutup hatinya karena apa? Karena disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Makanya hadis ini cocoknya untuk orang beriman agar lebih hati-hati terhadap dosa-dosa kecil. Ya, orang beriman harus hati-hati dengan dosa kecil. Karena dosa besar tidak mungkin orang beriman melakukannya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran dari hadis ini pertama bahwa semua manusia, semua makhluk Allah atau manusia ini pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Ya, baik itu berakibat dosa maupun yang tidak berakibat dosa, pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Bahkan termasuk Rasulullah SAW pun pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan Nabi tidak berakibat dosa. Karena Nabi seorang yang maksum dan kesalahan Nabi itu sifatnya duniawi. Pertama itu. Kedua, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berhati-hati dengan dosa kecil, muharriqatiz dzunub. Dosa-dosa kecil. Nabi mengatakan iyyakum muharriqatiz dzunub. Jauhi oleh kalian perbuatan dosa-dosa kecil. Kenapa? Fa innahunna jama'na. Ya, apabila ia menumpuk dalam diri ala rajul hatta yuhlikathu, sehingga itulah yang akan menghancurkan dia. Bukan dosa besar yang numpuk kata Nabi, dosa kecil yang menumpuk dalam dirinya, maka itulah yang menghancurkannya. Kemarin saya sampaikan dosa kecil itu apa sumbernya? Pertama adalah mata. Sumber-sumber dosa kecil. Pertama mata, melalui pandangan. Maka hati-hati kalau melihat sesuatu. Emang sih dosa kecil, cuman kalau berulang-ulang akhirnya terbiasa dan menganggap sudah biasa. Pandangan mata melihat sesuatu dimanapun itu, maupun di hadapan kita ataupun dalam HP kita, hati-hati. Kalau ada share-sharean gambar yang nggak benar, boleh dilihat atau tidak? Gambar perempuan buka aurat di HP kita boleh dilihat atau tidak? Nggak ada yang jawab, sering lihat kalau begini mah. Udah jujur aja, boleh dilihat atau tidak? Kagak boleh. Dosa itu. Dosa apa? Dosa mata. Kan gambar doang Ustaz. Ya emang gambar doang. Kalau yang beneran mah bukan di HP. Saya pernah lihat, makanya ketika ada yang mengirim gambar-gambar seperti itu, paling tidak kita kasih tahu ini gambar gak benar. Walaupun kita lihat, tapi ingat tadi Nabi mengatakan setelah melakukan dosa kecil istighfar. Kalau tidak istighfar maka dosanya nggak hilang. Ntar ada lagi kiriman, dilihat lagi numpuk tuh yang kedua karena tadi tidak istighfar. Lupa Ustaz, yang ada juga alhamdulillah. Lain lagi tuh mah. Ya. Istighfar. Kadang-kadang kan sebelum kita lihat kan buram tuh. Kita nggak tahu, pencet. Ternyata nggak benar. Nah, cepat-cepat astagfirullah, cepat-cepat dihilangkan. Begitu. Nah, ini malah disimpan. Ya, dosa itu. Ya, itu dosa kecil. Tapi hati-hati, justru yang kayak begitu itu kadang-kadang kita nggak sadar. Ini biasa Ustaz, cuma beginian doang. Emang begituan doang. Kan saya udah ceritakan. Gara-gara pandangan, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah gara-gara pandangan coba. Hilang ilmunya, hilang hafalannya.
Cuman karena pandangan doang, melihat sesuatu, itu pun bukan melihat sebenarnya di dalam kisahnya, terlihat olehnya. Yang tidak boleh dilihat terlihat, bisa bayangkan, terlihat bukan melihat. Kalau kita ditanya biasanya melihat apa ter? Jujur aja, kita mah kalau nggak ada mencari-cari, sengaja. Ini enggak sengaja terlihat, masya Allah. Tapi ini memang tergantung keimanan seorang juga, Pak. Tergantung keimanan seorang juga memang. Kalau semakin hebat bagus imannya kepada Allah, semakin sensitif hatinya, nah itu yang bisa merusak terhadap ibadahnya kepada Allah. Apa contohnya? Saya beri contoh waktu itu Imam As-Sawri ketika masuk ke dalam masjid, dia melihat seorang yang menangis dan berzikir berdoa kepada Allah. Imam Sawri masuk, dalam hatinya Imam As-Sawri mengatakan, bersuuzon kepada orang ini. Ini orang kayaknya karena riya nih, zikir doa sambil nangis. Ini orang karena riya pasti nih, biar dilihat orang kalau dia orang alim. Imam As-Sawri menceritakan apa yang terjadi. Imam Sawri mengatakan, gara-gara aku bersuuzon kepada seseorang yang ketika duduk di masjid dia menangis dan berdoa kepada Allah, aku bersuuzon kepadanya dia karena riya. Apa kata Imam Sawri? Selama 6 bulan saya tidak bisa bangun untuk sholat tahajud. Nggak bisa bangun itu bukan karena sakit, kagak kebangun. Yang biasanya bangun nggak kebangun, cuman gara-gara bersuuzon sama orang. Itu karena imannya semakin hebat kepada Allah, maka hatinya pun semakin sensitif. Kalau kita kan lebih dari itu dosa yang kita lakukan, tapi malamnya masih bisa kita tahajud. Betul tidak, Pak? Udah beneran kan? Lebih itu dosa kita lebih bersuuzon, lebih dari suuzon dosa yang kita lakukan, tapi malamnya kita masih bisa tahajud. Berarti hebatan mana iman kita daripada Imam Sawri? Hebatan kita berarti kan? Salah kita. Justru iman kita lebih rendah daripada Imam Sawri. Kenapa? Iman kita belum sensitif. Dosa kita yang kita lakukan lebih besar dari dia, tapi tidak terpengaruh terhadap diri kita. Saya ngelihat juga nggak apa-apa, Ustaz. Orang hafalan saya juga nggak hilang, gitu katanya. Imam Syafi'i kan terlihat langsung hilang, saya mah melihat nggak hilang-hilang hafalan, begitu katanya. Ya nggak punya hafalan, apa yang hilang? Jadi begitu, Pak. Semakin iman kita semakin hebat kepada Allah, maka akan semakin sensitif hati kita. Dosa kecil yang kita lakukan pun berpengaruh terhadap diri kita, terhadap ibadah kita kepada Allah. Akhirnya ibadah pun akan menjadi berat rasanya. Ke masjid juga menjadi berat. Itu kalau imannya semakin hebat kepada Allah. Makanya salafus saleh itu, lihat kisah-kisah salafus saleh. Ketika mereka melakukan dosa kecil, maka kendaraan yang mereka naiki pun gak mau dinaiki, ngelak. Ada sebuah kitab menceritakan tentang kehidupan salafus saleh. Saya punya bukunya. Bagaimana ketika saat mereka melakukan dosa kecil saja, kata mereka, itu ketika naik kendaraan mereka kan dulu tuh onta kan, kuda kalau orang-orang dulu. Nah itu kalau dia melakukan dosa kecil, Pak, mau naik ke ontanya ngelak. Disitulah mereka introspeksi diri, ini dosa apa yang saya lakukan sehingga onta pun tidak mau aku naiki. Itu orang-orang yang luar biasa keimanannya kepada Allah. Jadi pengaruhnya luar biasa juga terhadap hati mereka dan diri mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum muharrikatiz dzunub. Jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil, karena kalau dia numpuk dalam hatimu, kata Nabi, maka itulah yang akan menghancurkanmu, hatta yuhlikathu, sehingga akan menghancurkan dia dosa-dosa kecilnya. Kenapa? Karena kadang dia tidak sadar kalau yang ia lakukan itu adalah dosa. Mata, kemudian yang kedua telinga. Sumber dosa-dosa kecil itu telinga. Apa sih dosa telinga itu, dosa kecil itu?
dengerin sesuatu yang tidak disenangi, diridhoi oleh Allah. Dengerin musik, kebanyakan dengerin musik. Dosa atau tidak? Hah? Dosa atau enggak, Pak? Dengerin musik dosa apa enggak? Banyak yang ragu-ragu kelihatannya. Dosa, Pak. Musik apa? Apa aja. Kalau sudah melalaikan kita kepada Allah. Kecuali kalau ada selawatan yang mendekatkan kita kepada Allah tanpa alat musik. Walaupun ini nanti ikhtilaf para ulama. Tapi kalau sesuatu sudah melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita ini menjadi lupa kepada Allah, dosa. Sampai joget-joget kita dengerin musik. Nauzubillah. Saya pernah ada pengalaman, Pak. Pagi-pagi, kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Ahad gitu, saya mau nyuci motor ke Harapan Baru. Pagi, belum ada yang buka. Ketika cari-cari, pas ada yang buka, yang di Harapan Baru itu yang pinggir kali itu, yang habis Al-Islah ke sononya tuh, di perumahan situ, ada cucian motor di situ. Aduh, satu-satunya buka karena masih pagi mungkin. Saya datang ke situ, muter, saya ke situ. Masih pagi. Itu juga yang tukang cuci juga baru bangun. Belum ada yang datang, baru saya datang pertama. Saya datang, saya taruh motor. Saya duduk situ nunggu. Nggak berapa lama kemudian datang seorang bapak. Keren sih, pakai celana pendek, baju kaos, tapi udah sepuh. Di telinganya saya lihat ada handset 2. Di sininya ada HP. Di sini diapain namanya? Diselipin di sininya HP-nya nih. Handsetnya 2. Masuk ke pencucian, saya naruh motor, taruh kuncinya. Dia langsung ke pinggir jalan. Kan cucian di situ. Ini kan jalan nih. Nah, ini kalinya. Nah, di situ duduk di pinggir kali itu dia. Apa yang dilakukan oleh dia? Sampai di pinggir kali itu tanpa malu-malu dia, sepertinya nih yang bunyinya musik. Tahu nggak Bapak? Itu di situ di pinggir kali dia joget-joget di situ sendirian sambil nyanyi. Itu orang yang lewat aja pada ngeliatin dia, bodoh amat dia mah. Sampai tukang cuci aja tuh abang-abangnya, ini bapak nih harus banyak istighfar nih, gitu kata abang pencucinya. Padahal tukang cucinya sholat apa enggak juga kita nggak tahu, cuman dia ngomongnya bener. Ini bapak nih harus banyak istighfar nih, joget Pak, masya Allah saya juga kaget. Ya Allah begini amat, padahal udah sepuh, udah tua. Nah, tapi nggak kedengaran musiknya. Mungkin kalau kedengaran musiknya saya juga ikut joget kali. Cuman nggak kedengaran, dia doa yang dengar karena pakai handset. Cuman yang ngikutin nyanyinya sambil joget-joget. Nauzubillah. Waduh, ini kalau meninggalnya kayak begini gimana gitu. Betul tidak Pak? Banyak orang lagi karaokean meninggal sambil nyanyi, karaokean meninggal. Hati-hati. Dosa telinga itu. Mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dengerin gosip. Dosa itu. Gosip. Baik ya. Kemudian apa lagi? Sumbernya mulut. Ini mulut nih kadang-kadang nih banyak nih sumber dosa kecil nih mulut nih. Apa sumber dosa kecilnya? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi kalau kata-kata yang lagho. Lihatlah orang beriman kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari sesuatu yang lagho. Lagho itu apa? Termasuk ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau orang beriman itu kalau ngomongnya ada manfaatnya. Begitu. Apalagi kalau omongannya menyakiti hati orang. Hati-hati kalau omong gitu nyakitin orang. Itu dosa mulut. Itu sumber dosa kita mulut. Dosa kecil, tapi sumbernya dari mulut. Kemudian apa lagi? Dari anggota tubuh, kadang tangan, kaki kita. Itu aja dosanya ada. Tangan ini kadang-kadang nih nakal. Nakalnya ya apa aja lah pokoknya. Dosa kecil, hati-hati. Itu sumber-sumber dosa kecil. Harus kita waspadai. Maka orang beriman itu terjaga. Makanya ada kalimat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Itu tuh dalam hadis Arba'in kalau tidak salah.
Ketika Nabi SAW mengatakan ketika seorang hamba Allah itu melakukan ibadah wajibnya kepada Allah, Allah sangat suka itu. Akan dekat denganku, kata Allah, ketika ia melakukan amalan wajibnya. Lalu ketika ia melakukan amalan sunnahnya, membuat ia aku cintai, kata Allah. Idza ahabbuhu, apabila aku mencintainya, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau aku sudah mencintai dia, maka pendengaran yang ia gunakan adalah pendengaranku, mata yang ia gunakan adalah mataku, tangan yang dia gunakan adalah tanganku, dan kaki yang dia gunakan adalah kakiku, kata Allah. Apa tuh maksudnya? Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah jaga pandangannya, Allah jaga telinganya, Allah jaga tangannya, Allah jaga mulutnya. Itulah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jadi kalau sudah dicintai oleh Allah itu nikmat. Allah nggak rela kalau mata kita ini melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka Allah jaga pandangan kita. Gimana jaganya Allah? Cara Allah sendiri cara menjaganya. Lagi nonton TV umpamanya, tiba-tiba ada siaran, kita nonton berita nih, berita tiba-tiba ada siaran sebenarnya yang tidak boleh kita lihat, atau menampilkan aurat wanita. Allah nggak suka kalau kita melihatnya. Bagaimana cara Allah menghilangkan pandangan kita? Bisa jadi pada saat muncul tampilan itu ada aja kegiatan yang lain, kita tinggalkan itu. Atau tiba-tiba begitu mau muncul itu, tiba-tiba TV-nya mati atau listriknya mati. Itu cara-cara Allah. Cara-cara Allah itu. Tiba-tiba mati lampu, entah kenapa mati lampu. Dilihat lampu orang nggak mati, ternyata lampu kita doang yang mati. Begitu dilihat ternyata tokennya habis. Ya bisa jadi, betul tidak Pak? Iya, cara-cara Allah. Masya Allah. Itu karena orang sudah dicintai oleh Allah. Masya Allah. Berbagai macam cara Allah menjaga seseorang itu, pandangannya, pendengarannya, kakinya dan tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka karena itu jauhi perbuatan dosa kecil. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, hati-hati. Kalau berulang-ulang melakukan dosa-dosa kecil itu, maka hati kita akan menjadi gelap. Qaswatul qulub. Hatinya akan mengeras. Keras kenapa? Karena dosa yang menumpuk dalam hatinya. Kenapa? Dia tidak pernah istighfar dan bertaubat kepada Allah, sehingga menumpuklah dosa-dosa kecil itu. Nah ini hati-hati kita. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bisakah dosa kecil itu menjadi besar? Nah ini, bisa nggak dosa kecil itu menjadi besar? Apakah bisa dosa kecil menjadi besar? Bisa dosa kecil menjadi besar. Kapan saatnya dosa kecil itu menjadi besar? Pertama, besar dimaksudnya di sini adalah dosanya itu tapi menjadi besar. Apa besarnya? Dosanya jadi gede. Perbuatannya sama, tapi di dosanya menjadi besar. Kenapa? Pertama, al-israr. Al-israr itu artinya berulang-ulang. Perbuatan yang sama dia lakukan berulang-ulang, maka itulah yang akan mengakibatkan dosanya akan menjadi besar. Nah inilah yang kadang-kadang orang beriman tuh punya potensi untuk itu. Karena kadang-kadang kita kan kadang-kadang mikirnya asalkan rajin ibadah, kan dosa kecil doang. Akhirnya terbiasa melakukan itu dan akhirnya menjadi biasa. Nah ini bahaya. Berulang-ulang dilakukan al-israr. Maka para ulama mengatakan la kabiratan, tidak ada dosa besar kalau setelah melakukan dosa itu dia bertaubat kepada Allah, terhapus dosanya walaupun dosa besar. Dan tidak ada dosa kecil kata para ulama kalau ia berulang-ulang melakukannya. Kenapa? Karena berulang-ulang dia akan menjadi besar. Itu bahayanya kalau berulang-ulang melakukan dosa kecil. Cuma ngelihat doang, tapi sering berulang-ulang jadi besar. Kedua, yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar, at-taqlilul bizzunub. Suka ngeremehin dosa kecil, nganggap remeh, nganggap kecil. Cuma segini doang.
Ini perasaan ini Pak, ini akan membuat kita berulang-ulang melakukan dosa itu. Karena perasaan kita cuma segini doang, San. Bahaya nih, at-taqlil, mengecilkan dosa. Dan Allah paling tidak suka orang yang mengecilkan dosa. Makanya seorang sahabat mengatakan, Allah mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun nahnu jabalan yakhluq. Orang beriman itu kalau melakukan dosa kecil, Pak. Orang beriman kalau melakukan dosa kecil, mereka merasa bagaikan gunung yang akan menimpa mereka. Tapi kalau orang yang sudah biasa melakukan dosa, begitu dia lakukan dosa besar, perasaan dia seperti lalat hinggap di hidungnya. Bahayanya deh. Orang kalau sudah terbiasa bikin dosa besar yang dia lakukan, dia anggap kecil sama dia, bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Kira-kira kalau lalat hinggap di hidung gimana, Pak? Gampang ditepiskan, nganggap remeh. Itu bahayanya. Ya, jadi yang kecil akan menjadi besar. Yang ketiga, fakhurun min zambi. Dosa kecil menjadi besar itu apa yang menyebabkannya? Karena dia merasa bangga dengan dosanya. Sekarang Pak, jangankan dosa kecil dia bangga, dosa besar yang ia lakukan aja kadang-kadang kayaknya dia bangga banget. Betul tidak Pak? Dosa besar yang dia lakukan itu kayaknya dia bangga banget gitu, bisa melakukannya. Ada orang kayak saya begitu mah kecil, begitu katanya. Padahal yang dilakukannya perbuatan dosa. Nabi SAW mengatakan gini Pak, hati-hati nih kita nih. Kullu ummatin mu'afah. Semua umatku kata Nabi akan dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang bangga dengan dosanya atau terang-terangan berbuat dosa karena merasa bangga dalam hatinya atas dosa yang ia lakukan, maka kata Nabi, orang yang seperti itu tidak diampuni Allah dosanya walaupun dosa kecil yang ia lakukan. Oh, hati-hati tuh. Maka jangan pernah kita merasa bangga dengan dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang Allah sudah menutupi dosa kita di malam hari, tapi kemudian kita bukakan di siang harinya. Ini kayak kita nih Bapak nih Pak, orang tua kadang-kadang tuh salah, bukan salah ya, kebablasan kepada anaknya. Cerita sama anaknya bagaimana saat dia dulu masa muda dengan ibunya. Kamu tahu nggak dulu bapak sama ibu? Oh, dulu mah susah, mau ketemu aja susah sama ibu kamu. Ini maksudnya sebelum nikah. Paling juga kalau ketemu mojok. Di mana gitu janjian sama ibu kamu mojok. Baru bisa ketemu berduaan. Ini orang kayak begini nih, na'udzubillah. Allah sudah tutupkan masa lalunya dia yang gelap, yang penuh dengan dosa, tapi kemudian dibukakan lagi olehnya. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak orang kayak begitu? Menceritakan masa lalunya, tentang dosa dia masa lalu dibongkarkan oleh dia. Padahal Allah sudah tutupi, tapi dengan bangganya dia ceritakan dosa-dosa masa lalunya kepada orang lain. Na'udzubillah. Hati-hati, Allah sudah tutup, udahlah nggak usah dibuka lagi udah. Ini kan semua kita kan karena ditutup Allah semua aib kita, betul tidak Pak? Semua kita ini karena Allah tutup aib kita, makanya orang masih baik sama kita nih, karena Allah masih tutup aib-aib kita. Coba kalau Allah bukakan aib-aib kita, udah nggak ada orang percaya sama kita. Itulah bedanya kita dengan Nabi Pak. Bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Apa bedanya kita dengan Nabi SAW? Rasulullah SAW semakin orang dekat dengannya, semakin mendekat dengan Nabi, artinya semakin dekat dengan kehidupan Nabi dia, maka kebaikan Nabi semakin terbongkar. Itulah sebabnya sahabat kalau sudah ketemu Nabi ini, masuk Islam di hadapan Nabi, itu biasanya dia udah gak mau jauh dari Nabi SAW. Karena semakin dekat dia dengan Nabi, semakin terbongkar kebaikan Nabi.
Kebaikan Nabi itu semua terbuka semua. Semakin akrab dia dengan Nabi, semakin terbongkar kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Beda dengan manusia biasa. Kalau semakin dekat kita dengan seseorang, yang terbongkar kebaikannya apa keburukannya? Pak, keburukannya Pak. Kita lihat nih, orangnya kayaknya sempurna nih kayaknya nih, nggak pernah salah, nggak pernah bikin dosa. Coba deketi dia, hidup bersama dengan dia, deketin dia, akrab dengan dia. Lama-lama kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Betul tidak Pak? Sama dengan saya, makanya Bapak jangan dekat-dekat banget sama saya. Kalau Bapak dekat-dekat banget sama saya, nanti terbongkar keburukan saya. Betul tidak Pak? Begitu, itulah manusia. Makanya jangan kita terlalu kagum-kagum banget sama orang. Kenapa Allah masih menutupi aibnya? Coba kalau dibukakan oleh Allah, hancur dia. Tapi itulah kasih sayang Allah. Ya, siapapun dia, mau ustadz, mau kiai, deketin. Kalau pengen tahu siapa dia, deketin dia. Makanya Umar bin Khattab, Umar aja nih mengatakan, kalau ingin tahu engkau siapa temanmu sesungguhnya, maka pergilah bersamanya dalam perjalanan 3 hari saja. 3 hari saja berjalan, melakukan perjalanan yang panjang dengannya 3 hari saja, maka engkau akan tahu siapa dia. Coba aja. Kalau pengen tahu kita dengan seseorang, ajak dia jalan 3 hari. Musafir, safar 3 hari bersama dengan dia, maka kita akan tahu orang yang seperti apa. Ternyata orangnya egois, mau menang sendiri, sifatnya ternyata begini. Itulah manusia. Tapi kalau dengan Nabi, semakin dekat kita dengan Nabi, semakin terkuak kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang Pak, yang kita lihat orangnya kayaknya sempurna banget, tiba-tiba melakukan kesalahan, jangan kecewa. Betul tidak Pak? Jangan kecewa. Ini memang dibukakan oleh Allah. Kayak kemarin kita milih presiden, ya kan? Yang paling kita angkat-angkat untuk jadi presiden kita, ternyata dia nggak jadi. Ujung-ujungnya apa? Sekarang malah ikut ke sana. Kecewa nggak kita? Kecewa. Tapi apakah harus kecewa? Enggak. Kenapa? Emang begitulah. Ya kan? Emang begitu. Nggak usah kita ungkapkan kekecewaan kita, kurang ajar lo memang dulu gua dukung lo, ternyata akhirnya lo sama juga sama dia. Kan begitu akhirnya kalau kita kecewa. Nggak usah. Emang begitulah. Makanya jangan terlalu kagum sama orang. Makanya Bapak juga jangan terlalu kagum sama saya. Ada siapa yang kagum Ustaz? Begitu katanya. GR aja. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan pernah bangga dengan dosa kita. Jangan. Allah nggak ampuni dosa orang yang bangga. Yang keempat, yang membuat dosa kecil menjadi besar, fa'alahu aliman. Kalau yang melakukannya itu seorang tokoh, seorang ilmuwan, seorang yang alim, melakukan dosa kecil, maka dia akan menjadi besar. Hati-hati makanya. Ya, kalau yang melakukannya itu adalah seorang yang alim, seorang yang keilmuannya tinggi, tahu dengan agama, dia lakukan dosa kecil, di hadapan Allah nilainya bisa menjadi besar. Kenapa coba? Karena orangnya, ya, orangnya seorang yang alim. Maka saya tanya bapak-bapak nih, seorang haji dengan yang bukan haji melakukan dosa yang sama, mana yang lebih besar dosanya? Pasti yang bilang haji belum haji. Kalau seorang ustadz dengan yang bukan ustadz melakukan dosa yang sama, mana yang lebih besar dosanya? Begitu aja keras banget jawabannya. Ya. Memang benar. Kenapa? Karena kemuliaan dia, keilmuan dia, kedekatan dia dengan Allah. Itulah yang membuat dosa itu menjadi besar. Makanya Allah ingatkan kepada istri para nabi. Lihat dalam ayat Allah surah At-Taubah. Ya nisa'an nabi, wahai istri para nabi, kata Allah, jangan lakukan dosa. Karena kalau kalian melakukan dosa, kata Allah, aku lipat gandakan kepada kalian 2 kali perbuatan itu. Kenapa? Karena kemuliaan kalian. Karena kalian seorang istri nabi, kata Allah. Makanya kemuliaan seseorang itu akan membuat dosa kecil yang ia lakukan menjadi besar di hadapan Allah. Itulah sebabnya dulu kalau imam-imam dulu Pak, imam-imam mazhab yang dulu, walaupun apa yang terjadi pada diri mereka,
Sungguh pun penjara akan mereka dapatkan, tetap mereka akan menolak. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal umpamanya atau Imam Malik, ketika tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk, akhirnya dipenjara. Ya, padahal andai kata ia katakan, raja nanya, Harun Al-Rasyid nanya kepada dia, maukah engkau mengakui Al-Quran sebagai makhluk? Apa kata dia? Tidak. Andaikan dia katakan iya doang, nggak jadi dipenjara. Maka di penjara ada orang ngomong, ya Syekh, kenapa engkau mengatakan tidak mengatakan iya saja? Kalau engkau mengatakan iya, selesai, engkau bebas. Tahu Bapak jawaban dia? Tahukah engkau siapa aku? Saya ini seorang ulama. Satu kata yang aku ucapkan, berapa orang yang akan mengikutinya, dan mereka seluruhnya akan tersesat. Mendingan saya dipenjara daripada saya akan menyesatkan umat. Itu ulama yang benar. Kalau sekarang mau ulamanya Yohani Piro. Betul tidak Pak? Ulama sekarang begitu. Berani berapa bayar gua ngomong. Begitu sekarang. Untung saya bukan ulama. Ya. Baik. Ya Pak Ji. Taib, jazakallah khair. Dosanya sama. Orang yang berzina memang hukumnya harus dirajam. Bukan cuma di zaman Nabi, hari ini pun harus begitu. Cuman kita tinggal di negeri yang bukan hukum Islam. Udah begitu doang. Tapi hukumnya sama-sama. Kalau kita, makanya Allah kata surah Al-Maidah itu, kalau kamu tidak berhukum kepada Allah, maka kamu orang-orang kafir. Kalau kamu tidak berhukum kepada hukum yang diturunkan dari Allah, kamu orang yang fasik. Kata Allah kan begitu. Wa man lam yahkum bi amril apa namanya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang yang zalim, kata Allah. Jadi sama di zaman Nabi hari ini, sama. Zina hukumnya apa? Rajam kalau dia sudah bersuami atau sudah nikah. Kalau masih belum nikah, didera 100 kali. Seperti di Aceh sekarang. Di Aceh itu kan sekarang ditegakkan hukum Islam. Baru Aceh doang. Kalau dia belum menikah, maka didera 100 kali. Kemarin kan ada di TV, sampai pingsan perempuannya, gak kuat. Pukul sampai 100 kali. Itu pun pukulan yang di sana itu belum seperti pukulan yang sesungguhnya. Iya. Emang dosanya sama, zina. Ya. Baik, saya belum kasih solusinya. Bagaimana caranya menghilangkan dosa-dosa kecil? Pertama adalah istighfar, harus. Begitu melakukan dosa kecil, banyak istighfar. Setelah melakukan istighfar kepada Allah, perbanyak istighfar. Lihat Nabi berapa kali istighfarnya sehari. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum wa atubu ilaih 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah sehari, kata Nabi, 70 kali. Bahkan 100 kali Nabi istighfar. Pernah enggak kita istighfar sampai 70 kali sehari? Kagak pernah. Ada juga selesai sholat cuma 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Udah begitu doang. Ya betul enggak Pak? Betul tidak? 3 kali 5 kali kita sholat. 3 kali 5 berapa? 15. Kalaupun ada istighfar di luar itu, enggak ikhlas. Kenapa? Karena dibarengi dengan kekesalan. Astagfirullahalazim, anak setan kali ini itu kan. Istighfar kayak begitu enggak diterima. Kenapa? Istighfar itu ibadah. Ibadah harus ikhlas. Kalau istighfarnya enggak ikhlas, enggak diterima. Makanya banyak istighfar. Pertama istighfar. Kedua, wudu. Sering-sering wudu. Karena setiap kali wudu berguguran dosa kita. Lihat hadis Nabi SAW. Ketika cuci mukanya, gugur dosa dari muka-mukanya. Dosa matanya, dosa yang ada di mukanya gugur semua. Begitu cuci tangan, gugur sampai ujung-ujung kukunya, gugur dosanya. Di rambut, gugur. Semua kaki, gugur semua. Dengan wudu. Ketiga, dengan sholat. Perbanyak sholat. Maksudnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu menghilangkan dosa-dosa. Kemudian apa lagi? Melangkahkan kaki ke masjid. Kasratul khutwa ilal masajid. Perbanyak langkahmu menuju masjid. Karena setiap langkahmu itu adalah penghapus dosamu. Semakin banyak langkah menuju masjid, semakin banyak dosa yang terhapus. Tapi untuk sholat ke masjid, bukan cuma tidur doang balik lagi, nggak bisa. Sholat, ibadah ke masjid, banyak langkah. Lebih banyak, lebih bagus. Masyian ilal masjid. Sedekah,
perbanyak sedekah, menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Di antaranya itu, ya, amalan-amalan penghapus dosa kecil. Itu dosa kecil. Dosa besar nggak bisa. Lalu bagaimana dosa besar? Taubatun nasuha. Dan taubat itu ada 4 syaratnya. Taubatan nasuha itu berbuat dosa besar harus taubat baru diterima oleh Allah. Taubatnya itu menyesali perbuatan, berhenti dari perbuatan itu, menyesali perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka selesaikan dengan orang itu. Barulah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Jazakallah khair. Termasuk orang yang kurang adab, tidak beradab, beretika, termasuk dosa, walaupun itu dosa kecil. Tidak beradab dengan orang lain. Itulah sebab seorang para sahabat lihat bagaimana adab mereka. Ali bin Abi Thalib sangat dikenal orang yang sangat beradab. Ali itu mau ke masjid, Pak, mau ke masjid. Di depannya ada orang tua yang sedang jalan, dan orang tua itu jalannya, namanya orang tua, ya kan, pelan jalannya. Ya pelan banget lah. Padahal nih di masjid nih sudah azan, udah qomat. Ali di belakangnya dia, di belakangnya. Ali saking hormatnya, adabnya kepada orang tua, nggak mau ngelewatin. Padahal ternyata tuh orang tua, orang Yahudi, orang Yahudi. Di depan Ali jalannya. Ali mau ke masjid. Ya, udah salat. Rasulullah SAW udah salat, udah mulai salatnya. Nah, ternyata begitu sudah di masjid, orang Yahudinya lewat, baru dia belok ke masjid. Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika dia sampai di masjid, ketika itu Nabi sudah ruku. Dan ketika Nabi akan duduk, kembali dari rukunya, ditahan oleh malaikat Jibril. Lihat hadisnya. Nabi ketika mau balik dari rukunya, ditahan oleh Jibril. Nabi supaya jangan itidal dulu. Kenapa? Ali nanti hamasbu kalau itidal dulu. Luar biasa. Akhirnya begitu Ali datang langsung ruku, makanya Ali tidak termasuk orang yang masbuk karena masih mendapatkan rakaat pertama. Itu tanda bagaimana adabnya mereka. Jadi oleh karena itu etika, adab, akhlak. Justru Pak, Islam itu adalah agama yang mengedepankan adab, etika atau akhlak. Hadis-hadis Nabi bisa dilihat. Tidak bermakna keimanan seseorang kalau tidak dibarengi dengan adab dan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang kalau semakin baik imannya, kata Nabi, akhlaknya, adabnya, etikanya akan semakin bagus. Berarti kalau etika, akhlak, adabnya enggak bagus, imannya masih dipertanyakan, maka dosa. Lalu bolehkah istighfar? Tadi pertanyaan, istighfar boleh enggak lebih? Boleh, sebanyak-banyaknya istighfar. Karena belum tentu semua istighfar kita itu diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan dari sekian banyak kita istighfar, mungkin 1 atau 2 yang diterima oleh Allah dari istighfar itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.